Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini dengan judul Sistem Kontrol Pneumatik. Nah, pneumatik adalah sebuah sistem penggerak yang menggunakan tenaga udara sebagai tenaga penggeraknya. Cara kerja pneumatik sama saja dengan hidrolik. Yang membedakannya hanyalah tenaga penggeraknya. Jika pneumatik menggunakan udara sebagai tenaga penggerak, dan sedangkan oli menggunakan cairan oli sebagai tenaga penggerak. Dalam pneumatik, tekanan udara inilah yang berfungsi untuk menggerakkan sebuah silinder kerja. Kemudian silinder kerja inilah yang nantinya mengubah tenaga atau tekanan udara tersebut menjadi tenaga mekanik. Atau bisa juga dalam bentuk gerakan maju mundur pada silinder. Berikutnya, dikarenakan kurangnya daya atau kekuatan mekanik dari pneumatik, maka pneumatik ini hanya bisa diaplikasikan pada mesin-mesin yang tidak terlalu membutuhkan tenaga mekanik yang kuat. Contoh misalnya mesin-mesin yang bertenaga ringan. Sedangkan untuk mesin-mesin yang membutuhkan tenaga mekanik yang kuat harus menggunakan sistem hidrolik. Berikut kelebihan dan kekurangan daripada sistem hidrolik. Kelebihan daripada sistem pneumatik, yang pertama ramah lingkungan, bersih jika terjadi kebocoran dalam sistem perpipaan. Udara sebagai tenaga penggerak memiliki jumlah yang terbatas, kemudian lebih cepat dan responsif jika dibandingkan dengan hidrolik. Kemudian harganya juga murah. Kekurangannya mekanik yang dihasilkan adalah kecil. Itu dia tenaganya kecil ya. Membutuhkan perawatan yang lebih tinggi karena udara sebagai penggeraknya biasanya kotor dan mengandung air. Sehingga gesekan antara piston silinder dan ruang silinder itu mempercepat kerusakan pada silinder. Ini adalah salah satu contoh sederhana daripada sistem hidrolik ya. Ada kompresor, terus ada air pressure, kemudian ada valve, ini ada regulator, kemudian ada solenoid valve, kemudian ada silinder. Ya, udaranya dari sini. Kemudian ada drain ini untuk menyaring udara. Kemudian ada valve-nya yang bisa mengatur kebutuhan udara. Kemudian ada regulatornya mengatur aliran udaranya. Kemudian ada solenoid valve yang ini untuk menggerakkan, ada in, ada out. Kemudian udara disedot oleh kompresor dan disimpan pada reservoir atau tabung udara hingga mencapai tekanan kira-kira 6 sampai 9 bar. Kenapa harus 6 sampai 9? Karena bila tekanan hanya di bawah 6 bar akan menurunkan daya mekanik. Sedangkan bila tekanan di atas 9 bar akan berbahaya pada sistem perpipaan atau kompresor. Nah, kemudian selanjutnya udara bertekanan itu disalurkan ke sirkuit dari pneumatik dengan pertama kali harus melewati air cairan ya, untuk menghilangkan kandungan air pada udara. Berikutnya dan dilanjutkan menuju ke katup udara.
kemudian ke regulator atau solenoid valve dan menuju ke silinder kerja. Gerakan air silinder ini tergantung dari solenoid. Bila solenoid valve menyalurkan udara bertekanan menuju ke inlet dari air silinder, maka piston akan bergerak maju, sedangkan bila solenoid valve yang menyalurkan udara bertekanan melalui atau menuju ke outlet dari air silinder, maka piston akan bergerak mundur. Jadi dari solenoid valve inilah penggunaan aplikasi bentuk bisa juga dikombinasikan dengan elektrik. Seperti misalnya menggunakan PLC ataupun rangkaian kontrol lainnya. Sehingga mempermudah dalam pengaplikasiannya. Kemudian, nah ini adalah contoh daripada sistem hidrolik. Ini ada silindernya, kemudian ada baterai, ada speednya, kemudian ada regulator, ada buffer tank, kemudian ada solenoid valve ya. Ini juga sama contoh daripada sistem hidrolik. Oke, ini untuk penggunaannya ya. Jadi kita bisa lihat juga di sini ada kompresor, ada filter, ada filtran atau penyaring udara. Di sini ada regulator, kemudian di sini ada silinder, terus juga ada speed control valve ya. Oke. Nah, sistem kerja daripada pneumatik ini hampir sama ini. Ada beberapa komponen daripada yang sedikit berbeda, namun seperti aktuator atau motor dan silinder, filter dan solenoid itu semuanya sama. Perbedaan mendasarnya kedua sistem tersebut adalah pada kuda kerja. Nah, untuk sistem hidrolik menggunakan kuda incompressible, sedangkan pada sistem pneumatik itu menggunakan kuda compressible. Karena tekanan kerja juga berbeda. Kalau untuk hidrolik itu menggunakan tekanan 6,9 sampai 34 megapascal. Sedangkan untuk pneumatik itu tekanannya rendah, berarti 550 sampai 690 kilopascal. Nah, ini untuk silinder tunggal, ini cuma satu lubang. Kita bisa lihat, udara masuk sini, kemudian piston akan keluar. Nah, untuk balikannya menggunakan pegas atau spring. Ya. Berikutnya sebentar ya. Nah, ini sama ya. Tapi kalau yang ini ini ada dua lubang. Jadi udaranya di sini, berarti ini pistonnya keluar. Kemudian untuk kembali berarti ini outletnya yang keisi udara, berarti dia akan kembali ke posisi semula. Nah, ini untuk namanya silinder rocklet, merupakan silinder yang bergerak dengan cara pergeseran atau perpindahan. Ini biasa digunakan pada mesin atau biasa sering digunakan sebagai pembawa benda. Nah, sistem pada silinder ini hampir sama dengan silinder pada umumnya. Dengan silinder ini digunakan untuk perpindahan benda. Ya, ini bisa lihat gambarnya. Terus ini silinder kerja ganda dengan double piston. Ini bisa kelihatan. Nah, silinder ini merupakan silinder kerja ganda yang memiliki dua piston. Sistem dalam silinder ini hampir sama dengan silinder kerja ganda, cuma yang membedakan silinder ini dengan silinder kerja ganda pada umumnya yaitu dengan adanya dua double piston, sehingga silinder ini memungkinkan dapat mendorong piston dengan kekuatan yang lebih besar. Nah, kemudian ada one way flow control. Ini biasa disebut dengan valve, merupakan komponen pneumatik yang digunakan untuk memperlambat laju udara yang akan ditransfer ke aktuator. Nah, untuk memperlambat tekanan udara, kita dapat mengatur laju udara yang akan ditransfer ke aktuator dengan memutar pengaturan yang ada di dalam katup. Nah, ini ada yang bisa lihat. Kemudian ada quick exhaust valve, ini juga disebut katup buang yang
merupakan katup yang digunakan untuk mempercepat pergerakan aktuator. Jadi kebalikan daripada cepat. Dengan adanya katup ini maka aktuator akan bergerak dengan cepat daripada pergerakan pada umumnya. Nah ini alatnya. Seperti ini simbolnya. Kemudian ada setel palet. Ini biasa disebut dengan katup OR, merupakan katup yang digunakan untuk memainkan gerbang logika pada rangkaian pneumatik. Nah, katup ini dapat digunakan sebagai katup yang dapat mengatasi terjadinya tabrakan siklus rangkaian pneumatik. Kemudian ada dua namanya itu pressure valve. Ini adalah katup yang disebut dengan N. Katup yang digunakan sebagai rangkaian pneumatik dengan menggabungkan gerbang logika untuk menghindari terjadinya tabrakan siklus. Ini merupakan pressure valve merupakan gerbang logika dari N. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar berikut. Yang ini simbolnya. Oke. Berikutnya pneumatic counter. Nah ini merupakan komponen pneumatik yang digunakan untuk mengikuti serangkaian step yang sudah ditentukan. Gerbang-gerbang dalam kontak dihubungkan sedemikian rupa untuk menghasilkan serangkaian step yang diperlukan. Untuk mencapai step yang sudah ditentukan, semisal pada pneumatic counter NO, ini disetting dengan maksimum 3 kali. Maka counter akan menghitung sampai 3 kali. Kalau sudah melebihi, maka counter akan berubah menjadi NC. Begitu sebaliknya. Ini 3/2 valve atau katup 3/2. Ini simbolnya, terus ini adalah katup 3/2 NC. Ya. Kemudian ini 3/2 NO. Ini 4/2 valve. Oke. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di WA atau di email. Terima kasih. Assalamualaikum.